Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridha kama subi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Tidak lupa kita mendoakan guru-guru kita yang senantiasa membimbing kita. Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan, dan semangat untuk terus berjihad di jalan kebajikan. Terkhususnya juga untuk para member-member grup yang aktif dalam mengikuti kajian-kajian di grup ini, semoga Allah kabulkan segala hajat dan niatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita mendengar seorang berkata, bagaimana mungkin orang yang masih banyak dosa berani berdakwah? Atau perbaiki diri dulu sebelum menasehati orang lain. Pernyataan semacam ini bisa jadi benar dalam satu sisi, tetapi bisa juga menjadi jebakan syaitan yang menghalangi seorang dari kebaikan. Lantas, apakah seorang pendosa tidak boleh berdakwah? Apakah seorang yang masih berbuat maksiat harus menunggu dirinya sempurna sebelum menyampaikan kebaikan? Nyatanya manusia itu tidak luput dari dosa. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti pernah berbuat dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Jika berdakwah harus menunggu menjadi orang yang sempurna tanpa dosa, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa berdakwah. Bahkan para ulama pun tetap manusia biasa yang bisa tergelincir dalam dosa. Namun, ini bukan berarti kita boleh meremehkan dosa atau terus-menerus dalam kemaksiatan. Justru dakwah itu sendiri bisa menjadi cara untuk memperbaiki diri. Dakwah adalah kewajiban, bukan hak orang sempurna. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 104. Ayat ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban bagi setiap muslim, bukan hanya ulama, ustadz, atau orang yang sudah sempurna ibadahnya, tetapi setiap muslim sesuai dengan kemampuannya. Adapun bahaya tidak berdakwah karena dosa, sebagian orang menunda berdakwah karena merasa dirinya belum pantas. Padahal menunda dakwah bisa menjadi jebakan syaitan agar kita terus dalam kelalaian. Bahkan tidak berdakwah justru bisa memperparah dosa kita. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca kitab. Maka tidakkah kamu berpikir? Quran Surah Al-Baqarah ayat 44. Ayat ini bukan berarti melarang pendosa untuk berdakwah, tetapi justru sebagai peringatan agar seorang yang berdakwah juga memperbaiki dirinya sendiri. Dakwah dan perbaikan diri harus berjalan seiring. Adapun contoh pendosa yang berdakwah, ada banyak kisah orang yang dulunya pendosa
tetapi kemudian berdakwah dan menjadi orang yang lebih baik. Salah satu contohnya adalah Fudail bin Iyad yang dulu dikenal sebagai perampok, tetapi setelah bertaubat ia menjadi ulama besar. Dakwah bisa menjadi jalan untuk bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Saat kita mengajak orang lain kepada kebaikan, kita pun akan terdorong untuk memperbaiki diri agar nasihat kita lebih bermakna. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari kajian pada malam hari ini? Jangan biarkan dosa menjadi penghalang untuk berdakwah. Justru dengan berdakwah, kita bisa semakin dekat dengan Allah dan termotivasi untuk meninggalkan keburukan. Yang terpenting, tetaplah berusaha memperbaiki diri dan jangan pernah berhenti bertobat. Semoga Allah membimbing kita semua untuk terus meniti jalan kebenaran meskipun langkah kita masih tertatih. Amin. Demikian kajian pada hari ini. Banyak salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.